Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan pengawas jaminan produk halal. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, selanjutnya untuk soal P3K pada bagian kompetensi umum, yaitu yang pertama, dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, manakah pernyataan berikut yang paling mencerminkan dinamika peran kelembagaan dalam sistem sertifikasi halal yang dapat memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas layanan publik? Dengan pilihan jawaban A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal hanya berfungsi sebagai lembaga administratif dan tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal. B. Lembaga pemeriksa halal merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhadap penetapan kehalalan produk. C. Majelis Utama Indonesia memiliki wewenang penuh atas seluruh proses sertifikasi halal, mulai dari audit hingga penerbitan sertifikat. D. Proses sertifikat halal berfungsi kolaboratif antara BPJBH, LPH, dan MUI dalam fungsi yang sering melengkapi sehingga diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel. E. Pelaku usaha dapat langsung menetapkan status halal produknya secara sepihak jika badan bakunya telah memiliki label halal internasional. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu D. Proses sertifikat halal berbasis kolaboratif antara BPJPH, LPH, dan MUI dengan fungsi yang saling melengkapi sehingga diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Alasan kenapa jawaban D paling benar karena Undang-Undang 33 Tahun 2014 membangun sistem sertifikasi halal yang berbasis kolaborasi lintas lembaga sehingga tata kelola yang efektif dan akuntabel menjadi persyarat utama untuk menjaga kepercayaan publik dan kualitas layanan. Untuk pilihan jawaban yang lainnya kurang tepat, untuk A, karena tidak sekedar administratif. Karena menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014, BPJPH memiliki peran yang sentral, termasuk penertiban sertifikat halal setelah proses audit dan fatwa. Untuk jawaban B salah, karena LPH hanya bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk menjadi audit halal. Jawaban C salah karena peran MUI terbatas pada penetapan fatwa kehalalan. Audit ini dilakukan oleh LPH dan bersertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH. Jadi tidak benar bahwa MUI menguasai seluruh proses. Kemudian jawaban E salah karena penetapan status halal tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Meskipun bahan bakunya bersertifikat halal dari luar negeri, tetap harus melalui proses yang resmi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang JPH. Untuk soal nomor 2 bagian kompetensi umum yaitu dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, manakah strategi yang paling tepat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha terutama sektor UMK tanpa mengabaikan prinsip pengawasan dan akuntabilitas? Dengan pilihan jawaban A. Menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi UMK untuk mempercepat pertumbuhan usaha lokal. B. Menyederhanakan proses sertifikasi halal dengan menghapus peran MUI dan mengalihkan seluruh kewenangannya ke BPJPH.
C. Memperbanyak lembaga pemeriksa halal di daerah tanpa melalui standar akreditasi nasional guna menjangkau lebih banyak UMK. D. Mengoptimalkan kolaborasi antara BPJPH, LPH, dan pendamping PPH dalam skema self-declare serta membangun sistem pengawasan berbasis digital di daerah. E. Memberikan kewenangan penuh kepada pelaku usaha untuk menyatakan kehalalan produk secara mandiri berdasarkan bahan baku bersertifikat halal. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang tepat yaitu D. Mengoptimalkan kolaborasi antara BPJPH, LPH, dan pendamping PPH dalam skema self-declare serta membangun sistem pengawasan berbasis digital di daerah. Nah, kenapa untuk jawaban yang D ini benar? Karena skema self-declare sesuai PMA nomor 20 tahun 2021 yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah 39 nomor 2021 tahun 2021 merupakan inovasi untuk memudahkan UMK, namun tetap harus dijalankan melalui pendampingan oleh pendamping PPH dan diawasi oleh sistem transparan dan digital guna untuk akuntabilitas dan kualitas. Kemudian untuk pilihan jawaban lainnya ini kurang tepat karena untuk A menegaskan bahwa semua produk yang beredar harus bersertifikat halal, tetapi tidak ada pengecualian untuk UMK, hanya diberikan kemudahan melalui skema self-declare, menghapus kewajiban bertentangan dengan peraturan dan merugikan konsumen. Kemudian untuk jawaban yang B juga salah, karena peran MUI dalam menetapkan fatwa halal tidak bisa dihapus karena itu adalah bagian dari otoritas keagamaan yang diakui oleh negara. Dan kemudian jawaban C salah karena meski perlu memperbanyak LPH namun pendiriannya harus melalui akreditasi yang ketat oleh BPJPH dan KAN. Jika tidak, kualitas audit kehalalan akan meragukan dan mengancam integritas sistem JPH. Untuk jawaban E ini salah karena memberikan kewenangan penuh kepada pelaku usaha karena memberikan kewenangan ini secara sepihak itu merupakan prosedur atau sertifikasi aturan termasuk pendampingan atau validasi BPJPH serta pernyataan sepihak yang bertentangan dengan prinsip pengawasan dan jaminan kualitas halal. Selanjutnya untuk soal nomor 3 bagian kompetensi umum yaitu dalam rangka penerapan PMA nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah merancang skema self-declare sebagai solusi percepatan sertifikasi halal. Namun, keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh beberapa elemen kunci. Manakah strategi berikut yang paling efektif untuk memastikan keabsahan dan keandalan sertifikasi halal melalui skema self-declare tanpa mengorbankan integritas kehalalan produk? Dengan pilihan jawaban A. Memberikan otoritas penuh kepada pelaku UMK untuk menyatakan produknya halal tanpa perlu pengawasan asalkan menggunakan bahan bersertifikat halal. B. Memperluas cakupan skema self-declare ke seluruh jenis produk UMK termasuk yang memiliki kandungan resiko tinggi. C. Mengintegrasikan skema self-declare dengan pendampingan proses produk halal dan validasi data oleh BPJPH. D. Menghapus keterlibatan BPJPH dalam proses sertifikasi halal UMK agar lebih cepat dan efisien. E. Mewajibkan pelaku UMK membentuk tim manajemen halal internal sebagai syarat pengajuan self-declare. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang tepat yaitu C. Mengintegrasikan skema self-declare dengan pendampingan proses produk halal dan validasi data oleh BPJPH.
Alasan kenapa yang C ini benar karena strategi yang sesuai regulasi dan paling efektif yaitu PMA nomor 20 tahun 2021 yang menegaskan pelaku UMK harus melalui pendampingan oleh pendamping PPH. Selain itu, data dan dokumen yang diserahkan ke BPJPH untuk divalidasi sehingga integritas kehalalan tetap terjaga meskipun tidak melalui audit LPH. Untuk jawaban yang A ini salah karena tetap diperlukan pendampingan oleh pendamping PPH dan verifikasi oleh BPJPH. Pernyataan sepihak tanpa kontrol bisa beresiko merusak kredibilitas sistem halal nasional. Yang B ini salah karena self-declare harus memenuhi kriteria tertentu termasuk bahan dan proses yang tidak beresiko tinggi, serta tidak menggunakan bahan kritis, dan memperluas cakupan tanpa batas beresiko kelemahan validitas halal sertifikasi halal. Kemudian untuk yang D salah karena BPJPH merupakan lembaga negara yang berwenang penuh menerbitkan sertifikat halal. Yang E ini salah karena pembentukan tim manajemen halal merupakan bagian dari sistem jaminan produk halal yang biasanya diterapkan untuk usaha menengah dan besar. Untuk UMK self-declare tidak mewajibkan tim seperti itu, namun lebih menekankan pada pendampingan dan kesederhanaan proses. Kemudian untuk soal nomor 4 bagian kompetensi khusus yaitu dalam rangka pelaksanaan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah memastikan kelancaran sertifikasi halal pada produk kesehatan tanpa mengganggu ketersediaan layanan medis. Berdasarkan hal tersebut, strategi manakah yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum halal dan kontinuitas layanan kesehatan nasional? Dengan pilihan jawaban A. Mewajibkan seluruh obat dan alat kesehatan yang beredar untuk segera bersertifikat halal tanpa kecuali dalam waktu 1 tahun. B. Memberikan penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk kesehatan impor hingga ada kerjasama internasional. C. Melakukan sertifikasi halal secara bertahap berdasarkan jenis produk dan risiko penggunaannya serta mengutamakan produk dalam negeri. D. Menyerahkan kewajiban sertifikasi halal kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pihak pengguna. E. Mengalihkan kewenangan sertifikasi halal obat dan alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan agar lebih teknis dan cepat. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, untuk jawaban yang tepat yaitu C. Melakukan sertifikasi halal secara bertahap berdasarkan jenis produk dan risiko penggunaannya, serta mengutamakan produk dalam negeri. Alasan kenapa jawaban C ini benar yaitu karena sertifikasi dilakukan bertahap dan prioritas, misalnya produk yang langsung dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh, serta mengutamakan produk dalam negeri. Kemudian untuk jawaban yang lainnya ini kurang tepat karena A. Ini tidak realistis dan dapat menyebabkan kelangkaan produk kesehatan. Kemudian untuk jawaban B ini juga salah karena seluruh produk impor beresiko membuka celah ketidaksetaraan perlakuan regulatif. Untuk jawaban yang D salah karena kewajiban sertifikasi halal tidak berada pada pengguna seperti rumah sakit, melainkan pada produsen atau pemilik produk. Untuk jawaban E juga salah karena walaupun Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam harmonisasi regulasi dan teknis, namun sertifikasi halal tetap menjadi wewenang BPJPH dengan pelibatan MUI dalam penetapan fatwa halal.
Di bagian soal nomor 5 pada bagian kompetensi khusus, yaitu dalam penerapan keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal, perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan membangun sistem jaminan halal yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, apa pendekatan yang paling strategis dan komprehensif yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan efektivitas SJPH, terutama dalam menjamin keberlanjutan status kehalalan produk? Dengan pilihan jawaban A. Menunjuk satu orang penanggung jawab halal untuk mengawasi seluruh rantai proses produk. C. Tanpa perlu dokumentasi tertulis. B. Menyusun dokumen SJPH secara formal tetapi tanpa melibatkan seluruh unit kerja dalam pelaksanaannya agar proses lebih cepat. C. Menyediakan pelatihan dasar bagi seluruh karyawan secara satu kali di awal dan cukup ditinjau setiap 5 tahun. D. Mengintegrasikan seluruh elemen SJPH ke dalam sistem manajemen mutu perusahaan disertai audit internal dan tindakan korektif berkala. E. Menyerahkan tanggung jawab SJPH kepada pihak ketiga yang memiliki pengalaman audit untuk menghindari konflik kepentingan internal. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang tepat yaitu D. Mengintegrasikan seluruh elemen SJPH ke dalam sistem manajemen mutu perusahaan disertai audit internal dan tindakan korektif berkala. Alasan kenapa yang D ini benar karena sesuai dan strategis. Kriteria SJPH mencakup kebijakan halal, tim manajemen halal, audit internal, tindakan korektif, dokumentasi pelatihan, dan pengawasan bahan atau proses. Kemudian untuk jawaban yang lainnya ini salah karena A. Ini merupakan inti dari SJPH. Jadi tanpa dokumentasi tidak ada sistem yang bisa diaudit atau ditinjau. Kemudian B juga salah karena prinsip SJPH adalah keterlibatan menyeluruh dari semua bagian yang relevan di perusahaan. Kemudian yang C salah karena pelatihan halal tidak bersifat satu kali. Sesuai keputusan Kepala BPJPH nomor 57 tahun 2021, pelatihan harus dilakukan secara berkala, terutama saat ada perubahan personel. Kemudian untuk E juga salah karena audit internal SJPH harus dilakukan oleh tim dari dalam perusahaan, bukan diserahkan kepada pihak luar. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan pengawas jaminan produk halal kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal, latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan wujudkan impianmu jadi ASN.